Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat, Bu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah, semuanya hadir semua ya. Sebelum memulai pelajaran, agar nyaman dalam belajarnya, mari kita semua berdiri. Rapikan tempat duduknya agar nyaman dalam belajarnya. Gimana? Sudah nyaman anak-anak? Sudah, Bu. Ya, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Salsa, silakan pimpin anak temannya untuk berbaca doa. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya anak-anak. Silakan berdiri. Semua berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih anak-anak, silakan duduk kembali. Masih ada yang ingat pembelajaran pertemuan sebelumnya? Siapa yang ingat? Ya, Fikri silakan nak. Sejarah kelahiran Pancasila. Siapa lagi yang tahu? Saya, Bu. Askia silakan. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Anak-anak, di sekitar kita ada norma-norma yang berlaku. Apa yang kalian ketahui tentang norma? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Kaila, silakan. Norma adalah aturan atau standar yang berlaku dalam suatu kelompok atau masyarakat. Norma yang berfungsi sebagai pedoman perilaku yang diharapkan dapat diikuti oleh semua anggota kelompok. Ya. Mengapa menurut kalian kita perlu mengikuti aturan atau norma dalam kehidupan sehari-hari? Saya, Bu. Ya, silakan. Menjaga ketertiban dan keamanan dari kelompok dan masyarakat. Bagaimana jadinya kalau tidak ada norma atau aturan di sekitar kita? Saya, Bu. Ya, Salsa. Kehidupan kita akan kacau balau. Ya. Siapa yang bisa memberikan contoh? Ima. Tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa mampu menjelaskan pengertian norma serta pentingnya norma dalam kehidupan sehari-hari. Siswa mampu menyebutkan macam-macam norma dan contoh penerapannya. Baik, anak-anak. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk fokus. Mengingat. Fokus. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Ingin tahu. Guruku mendengarkan, aku yang mendengarkan. Siap. Baik anak-anak, Ibu akan membagikan asesmen awal untuk mengetahui pengetahuan kalian tentang norma-norma dalam kehidupan. Ya kan, secara individu.
Ya, tulis nama tanah. Ya. Kalau ada yang sudah selesai, silakan dikumpul ya. Anak-anak, Ibu akan memutarkan video pembelajaran tentang norma dalam kehidupan. Silakan simak dengan baik ya, anak-anak. Silakan ya, tulis yang penting. Halo anak-anak semua, kembali lagi dalam channel Bimbel Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada akan selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Bimbel Online. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran pendidikan Pancasila atau biasa disebut PPKN ya anak-anak. Nah, kali ini kita akan belajar di bab 2 yaitu norma dalam kehidupanku. Nah, ini untuk kelas 5 ya anak-anak, kelas 5 kurikulum merdeka. Sekarang apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya anak-anak, agar anak-anak semakin paham dan semakin mengerti di bab 2 ini, yaitu norma dalam kehidupanku. Yuk kita langsung saja mulai. Anak-anak hebat semua, untuk lebih memahami makna norma dalam kehidupanku, yuk kita bahas secara bersama-sama. Anak-anak semua, yuk kita mulai makna norma dalam kehidupan. Anak-anak, tahukah kalian, bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berbudi luhur sangat menjunjung tinggi norma dalam kehidupan bermasyarakat anak-anak. Nah anak-anak, tahukah kalian juga, norma pada hakikatnya merupakan kaidah hidup yang berupa tuntunan tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat anak-anak. Pasti dari kalian banyak yang bertanya-tanya, Kak, apa sih arti dari norma itu? Kenapa norma itu sangat berpengaruh juga di masyarakat? Nah, sekarang Kakak akan jelaskan anak-anak pengertian dari norma. Norma adalah kebiasaan atau aturan yang menjadi pedoman berperilaku dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Jadi ketika kita akan melakukan sesuatu atau menjadi pedoman dalam hidup, ini adalah norma anak-anak. Jadi norma ini merupakan patokannya atau pedoman dalam berperilaku. Misalnya kita mau ngapain, kita harus berdasarkan norma yang ada. Nah, norma dapat dijumpai di berbagai tempat anak-anak. Loh, di mana saja, Kak? Nah, norma ini bisa dijumpai di berbagai tempat, khususnya saat kalian ada di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Nah, dengan adanya norma, kehidupan akan lebih teratur anak-anak, karena seperti pembahasan sebelumnya, norma ini merupakan pedoman kita saat kita berperilaku. Nah anak-anak semua, kalau tadi kita sudah belajar mengenai dan memahami mengenai pengertian dari norma, sekarang kita akan sama-sama pelajari macam-macam norma. Nah Kak, emang ada beberapa macam norma? Nah yuk kita perhatikan dulu. Nah macam-macam norma. Anak-anak semua, tahukah kalian terdapat 4 norma yang berlaku di Indonesia loh. Apa saja Kak? Nah yaitu norma yang pertama, jelas ya anak-anak, ada norma agama. Kemudian ada norma kesusilaan. Yang ketiga ada norma kesopanan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu ada norma hukum. Nah anak-anak semua, keempat norma ini atau keempat norma tersebut berisi petunjuk cara berkehidupan, tata krama, dan pedoman bertingkah laku bagi manusia, yaitu manusia pun sebagai makhluk individu dan makhluk sosial anak-anak. Jadi manusia ini anak-anak makhluk sosial, makhluk yang memerlukan orang lain.
dan harus ada norma ini, yaitu keempat norma ini yang menjadi pedoman saat berperilaku. Nah, anak-anak, sekarang kita akan bahas satu persatu ya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu adalah norma agama. Apa sih Kak pengertian norma agama itu? Nah, norma agama adalah seperangkat aturan-aturan yang bersumber dari kitab suci anak-anak. Nah, isinya ini yaitu ada perintah, larangan, dan anjuran dari Tuhan Yang Maha Esa anak-anak. Jadi norma agama ini berasal dari kitab suci. Nah, kitab suci masing-masing agama juga berbeda-beda ya anak-anak. Kitab suci agama Kristen atau Katolik berbeda dengan agama Muslim. Kalau di Muslim Al-Quran, kalau di agama Nasrani, Kristen atau Katolik yaitu Alkitab. Nah, walaupun kitab suci masing-masing agama itu berbeda anak-anak, tapi semua agama itu, semua kitab suci itu memiliki tujuan yang baik. Nah, adapun contoh-contoh dari norma agama yaitu yang pertama, menunjukkan sikap menghormati perbedaan agama dan kepercayaan. Yang kedua, melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut. Nah, anak-anak, menunjukkan sikap menghormati perbedaan agama. Jadi tidak boleh membeda-bedakan anak-anak. Kemudian ketika teman kita beribadah, misalnya teman kita sholat atau teman kita pergi ke gereja atau pergi ke pura, kita tidak boleh mengganggu, kita harus menghormatinya. Sekarang kita lanjut ke norma yang kedua, yaitu norma kesusilaan. Kak, apa sih arti norma kesusilaan ini? Nah, norma kesusilaan ini adalah norma-norma yang bersumber dari hati nurani manusia anak-anak. Jadi dari hati kalian. Jadi hati kalian misalnya bergerak untuk menolong sesama atau membantu teman, itu norma-norma yang bersumber dari hati nurani manusia. Kak, apa saja contoh-contoh dari norma kesusilaan? Nah, seperti gambar yang sudah kakak berikan contoh ya anak-anak. Nah, contoh yang pertama, menjenguk teman yang sedang sakit. Nah, itu muncul dari hati nurani kalian anak-anak. Misalnya ketika ada teman kalian yang tidak masuk, misalnya Ricky, oh iya Ricky tidak masuk ya, yuk kita jenguk. Nah, itu berasal dari hati nurani anak-anak. Kemudian contoh yang kedua yaitu selalu mengedepankan sikap jujur. Nah, sikap jujur ini misalnya ketika kalian sedang bermain, kalian menemukan uang, tidak boleh kalian mengambil yang bukan hak milik kalian anak. Jadi boleh kalian ambil, tapi kalian harus menyerahkan atau melapor ke bapak ibu guru kalian di sekolah. Menghormati guru anak-anak, menghormati guru ketika guru menjelaskan atau menerangkan di depan, kalian tidak boleh berbicara dengan teman atau bermain sendiri anak-anak. Kita harus menghormati guru. Kemudian di rumah juga ketika orang tua kalian menasihati kalian atau meminta tolong kalian, kalian tidak boleh melawan orang tua anak-anak. Jadi harus mematuhi perintah orang tua. Nah, misalnya ketika juga orang tua duduk, kalian lewat, kalian wajib mengucapkan kata permisi. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjut ke norma yang terakhir. Nah, apa tadi norma yang terakhir anak-anak? Betul sekali. Norma yang terakhir tadi yaitu ada norma hukum. Nah, norma hukum ini apa, Kak? Nah, norma hukum ini adalah seperangkat aturan yang mengikat seluruh warga negara serta bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki sanksi yang tegas anak-anak. Jadi norma hukum ini berkaitan dengan pemerintahan ya anak-anak. Jadi aturan ini dibuat oleh pemerintah dan wajib dilakukan atau wajib dipatuhi oleh semua orang, semua warga, tidak memandang itu kalian anak-anak, orang tua, guru, semua wajib mematuhinya. Nah, contohnya apa, Kak? Contoh dari norma hukum. Nah, contoh dari norma hukum yang pertama, selalu mematuhi peraturan di sekolah. Jadi jika ada aturan yang dibuat oleh Bapak Ibu guru atau siapapun yang berada di sekolah, kalian wajib mematuhi. Misalnya, memakai ketentuan seragam sesuai dengan harinya. Tidak boleh misalnya hari Senin harusnya baju merah putih, kalian pakai biru. Tidak boleh ya anak-anak. Jadi harus mematuhi peraturan yang ada. Kemudian yang kedua, menyeberang di jalan raya melalui zebra cross. Nah, tahukah kalian zebra cross? Nah, jika kalian pernah lihat jalan dan di jalan itu ada lore-lore itu anak-anak.
hitam putih. Nah, itulah yang namanya zebra cross. Nah, anak-anak semua, akhirnya kita sudah sampai di akhir penghujung video pembelajaran kita kali ini. Tadi kita sudah sama-sama membahas di norma ya, anak-anak ya, norma pedoman norma dalam kehidupan kita. Nah, semoga dengan video ini dapat membantu anak-anak lebih memahami lagi di materi pendidikan Pancasila di bab 2 ini ya, anak-anak. Kakak berharap dimanapun kalian berada tetap semangat belajarnya, sehat selalu dan tetap semangat belajar bersama channel Bimbel Online. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian. Ya. Siapa tahu Itulah tadi video pembelajaran tentang norma dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, setelah anak-anakku menyimak video, silakan sampaikan hal apa yang kalian dapat dari video pembelajaran tadi. Apa yang dimaksud dengan norma? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Kaila? Ya, itu pengertian norma adalah kebiasaan atau aturan yang menjadi pedoman dengan kehidupan sehari-hari. Ada berapa macam norma? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan Alia. Ada 4. Siapa yang bisa menyebutkan macam-macam norma? Saya, Bu. Ya, Naila, silakan Nak. Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Ya, itu macam-macam norma, yaitu norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, norma kesopanan. Pembelajaran tadi, norma adalah kebiasaan atau aturan yang menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Norma agama adalah rangkaian kaidah dan petunjuk kehidupan yang harus diterima manusia bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Contoh norma agama: beribadah sesuai dengan agama yang dipercaya. Norma kesusilaan adalah aturan yang bersumber dari suara hati masing-masing orang yang dipercaya sebagai pedoman hidup. Norma kesopanan adalah aturan hidup yang ditimbulkan dari keterlibatan dari kebiasaan masyarakat dalam suatu kelompok sebagai pedoman dalam pergaulan dengan sesamanya. Baik anak-anak, siapa yang ingin maju ke depan mendeskripsikan gambar pertama? Siapa? Kaila? Gambar pertama, norma Hukum. Contoh penerapannya, kita tidak boleh melanggar aturan seperti contoh pada gambar tidak boleh melanggar lalu lintas. ya. Inilah contoh norma hukum. Ya, terima kasih anak-anak. Silakan duduk kembali. Gambar kedua, siapa yang ingin maju ke depan? Ya, Salsa, silakan nak. Ini namanya norma. Norma kesopanan. Ya. Contoh penerapannya, jika bertemu sama orang tua yang lebih tua dari kita, kita bersalaman. Ya. Seperti contohnya. Ya, inilah contoh norma Kesopanan. Kalau ada orang tua yang lebih tua dari kita, kita salaman. Ya. Gambar ketiga, siapa yang ingin maju ke depan? Saya, Bu. Nabila, silakan naik. Ini gambar norma Kesusilaan. ya. Norma kesusilaan, contoh penerapannya suka membantu orang jika orang itu membutuhkan bantuan. Contohnya membantu orang tua berjalan seperti di gambar. Ya, inilah gambar contoh norma kesusilaan. Ya, silakan duduk nak.
Gambar keempat, siapa yang ingin maju ke depan mendeskripsikan? Saya, Bu. Ya, Nela, silakan, Nak. Norma agama, contoh penerapannya menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing. Pada digambar mengerjakan sholat 5 waktu. Ya, inilah contoh gambar penerapannya norma agama. Kita akan menjalankan sholat 5 waktu sesuai agama masing-masing. Baik, Ibu akan membagi 3 kelompok, yaitu kelompok yaitu kinestik, auditori, dan visual. Kelompok auditori, silakan, Nak, kerjakannya. Kinestik, visual. Ya, silakan kerjakan, Nak. Kita gunting ini berwarna ya. Gimana, Nana? Sudah selesai? Ya. Terbuka ya, Nak? Iya, tempel nih. Tempel ya. Kita susun ya. Gimana, Nak? Sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, untuk menekan hasil diskusinya, kita ice breaking dulu ya, anak-anak. Ya, silakan berdiri semua, kita ice breaking ya. Sam sam aram sam sam guli 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 ram sam sam aram sam sam aram sam sam guli 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 ram sam sam dapi guli 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 ram sam sam dapi adapi guli 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 ram sam sam. Sekarang waktunya anak-anakku maju mendeskripsikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok berapa yang mau maju ke depan duluan? Saya, Bu. Ya, kelompok 1 silakan naik. Silakan naik. Kami dari kelompok auditori buatlah sebuah lagu dengan tema norma dalam kehidupanku. Macam-macam norma itu adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang harus ditaati. Macam-macam norma, semua ada 4. Jangan lupa harus ditaati. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan duduk, anak. Ya, siapa lagi kelompok berapa yang mau naik? Saya. Ya, silakan kelompok 2, silakan naik, anak-anak. Mempresentasikan hasil diskusinya. Kami dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu drama singkat dengan tema norma dalam kehidupanku. Drama judul norma di sekolah untuk Astia, siswa kelas 4 yang ceria namun kadang kurang disiplin. Nabila, teman Astia yang selalu patuh pada aturan. Kaila, teman sekelas Astia, ramah dan sopan. Guru kelas yang tegas tapi peduli pada murid-muridnya. Adegan di kelas. Pagi hari, murid-murid sudah mulai belajar di kelas. Guru sedang menjelaskan pelajaran, tapi Astia terlihat sibuk berbicara dengan Nabila. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk anak-anak. Norma agama A. Menunjukkan sikap menghormati perbedaan agama dan kepercayaan. B. Melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut. Ya.
Lanjut, nak, lanjut. Norma kesopanan. Contoh norma kesopanan: A. Mengucapkan kata permisi ketika melewati orang lain. B. Menyapa guru pada saat bertemu. Norma kesusilaan. Norma? Contoh norma kesusilaan: menjenguk teman yang sedang sakit. B. Kelompok 1, saya sangat senang melihat bagaimana kalian menggunakan gerakan dan aktivitas fisik. Kelompok 2, Ibu sangat bisa melihat bahwa kalian sangat kreatif dalam menyampaikan konsep macam-macam norma dengan visual. Ini pentingnya norma dalam kehidupan sehari-hari. Ini luar biasa informasi untuk gaya belajar auditori, suka mendengar, belajar melalui diskusi dan presentasi verbal. Kelompok 3, saya sangat kagum dengan bagaimana kalian menyampaikan materi melalui lagu yang jelas dan runtut. Saya suka cara kalian bernyanyi dengan penuh semangat dan berinteraksi dengan teman-teman saat berpresentasi. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan membagikan evaluasi dikerjakan secara individu. Ya, Ibu akan membagikan tugas evaluasi ya, kerjakan. Ya, silakan kerjakan ya secara individu. Silakan dikumpul anak-anak. Yang sudah selesai silakan kumpul. Ya, kumpul ya. Apa kalian lakukan hari ini? Ya, apalagi? Ya, apalagi? Membuat mini map. Ya, itulah pembelajaran tadi ya anak-anakku. Simpulan norma-norma dalam kehidupan adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku individu dalam kehidupan bermasyarakat. Norma-norma ini sangat penting untuk menjaga ketertiban, kenyamanan, dan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, sekolah, maupun di masyarakat. Ya, baik anak-anak, Ibu akan membagikan refleksi. Silakan dikerjakan. Ya, baik anak-anak, mengapresiasikan anak-anak hari ini. Saya sangat bangga dan berterima kasih kepada kalian semua. Kalian sudah bekerja dengan luar biasa dalam menyelesaikan pelajaran tentang norma-norma dalam kehidupan. Saya melihat bahwa kalian semua fokus, disiplin, dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Selanjutnya, materi selanjutnya kita akan belajar. Siapa yang tahu? Ya, kita akan minggu depan kita akan belajar materi tentang artinya penting musyawarah dalam kehidupan. Ya. Sebelum kita menutup pelajaran, anak-anakku, silakan siapa yang mau memimpin doa, baca doa. Ya, Salsa, silakan nak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Ya, silakan.